Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ivan Anwar. Di sini kita akan membahas bagaimana cara untuk memilih hashtag yang benar buat akun kamu. Jadi stay tune sampai habis di akhir video. Sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang hashtag, jangan lupa untuk kamu subscribe di channel ini karena saya akan upload video mingguan mengenai optimasi Instagram dan juga social media marketing. Jangan lupa untuk follow juga akun IG saya di ivananwar.id. Oke, di video ini kita akan belajar mengenai hashtag. Lo tau nggak hashtag itu apa? Bentuk tagar kan? Mungkin lo sudah pakai. Tapi lo tau nggak asal mulanya tuh hashtag gimana sih? Kita agak mundur sedikit ya. Hashtag itu pertama kali dipakai di Twitter. Oke. Dan pertama kali lo tau nggak yang nyiptain hashtag ini? Ide hashtag mulai dari mana? Bukan dari orang Twitter. Tapi dari salah satu netizen sendiri yang namanya adalah Chris Messina. Nah, si Chris ini waktu itu punya ide. Gimana kalau misalnya kita menggunakan tanda pagar atau tagar untuk dipakai mengelompokkan konten. Jadi kita mudah untuk mencari konten-konten yang ada. Itu dia usulkan ke publik melalui akun dia di Twitter waktu itu. Dan tiba-tiba banyak netizen yang akhirnya merespon baik sampai akhirnya diimplementasikan langsung oleh Twitter. Tepatnya kapan? Gue lupa, bentar gue cek dulu. Tepatnya 1 Juni 2009. Twitter resmi meluncurkan fitur hashtag dengan hyperlink untuk mengkategorikan konten. Jadi pada 1 Juni 2009 itu hashtag pertama kali digunakan secara resmi oleh Twitter. Jadi saat lo klik hashtag yang ada di Twitter itu langsung mengeluarkan semua konten yang ada di dalam hashtag tersebut atau yang menggunakan hashtag tersebut. Nah, itu pertama kali. Kemudian hashtag mulai menyebar, dipakai oleh Instagram, dipakai oleh Facebook, dan dipakai oleh LinkedIn, dan rata-rata hampir semua sosial media besar sekarang menggunakan hashtag. Fungsinya hashtag sebenarnya buat lo apa? Kalau mungkin lo pakai hashtag sebenarnya buat cuman iseng-iseng atau buat hura-hura atau buat kelihatan keren, gue eksis pakai hashtag, enggak, jangan gitu. Hashtag itu fungsinya penting banget. Hashtag itu dapat membantu lo untuk mencapai orang-orang yang tidak follow lo. Maksudnya gini, hashtag bisa membantu lo untuk reach orang-orang yang non-follower. Kalaupun misalnya gini, gue menggunakan konten gue menggunakan satu hashtag. Tapi lo tau nggak, orang-orang yang nggak follow lo itu bisa nemuin konten lo melalui hashtag. Itu dia pentingnya hashtag, dan penting juga untuk lo menggunakan hashtag yang tepat. Sekedar fakta ya, kalau lo menggunakan hashtag, satu hashtag itu dapat meningkatkan pencarian lo itu sebesar 12,6% di Instagram. Jadi itu penting banget buat lo menggunakan hashtag yang tepat dan benar. Nah, di sini gue akan kasih lo kunci bagaimana sih cara menggunakan hashtag yang benar dan tepat. Pertama, lo gunakan harus ini gue tekan ini, harus lo pakai hashtag yang relevan. Lo sering perhatiin nggak? Ada beberapa konten yang tidak menggunakan hashtag secara relevan. Banyak gini, contoh kecil, kontennya dia menceritakan tentang otomotif, oke? Tiba-tiba di hashtagnya dia menggunakan konten follow for follow, like for like, atau apapun itu nggak nyambung bro, nggak ada gunanya. Dan sekali lagi gue bilang ya, hindari menggunakan hashtag seperti itu karena nggak relevan. Jadi saat lo menggunakan hashtag, katakanlah lo lagi tentang otomotif, lo lagi benerin mobil lo atau motor lo, saat lo foto, lo upload ke Instagram, lo pakai hashtag yang relevan dengan hal itu. Jadi jangan nggak nyambung. Gue juga sering banget nemu hal-hal yang nggak nyambung di internet. Misalnya gini, gue kan sering upload konten edukasi Instagram, optimasi Instagram di akun IG gue ya. Saat gue coba masuk ke hashtag tersebut, itu banyak banget ada konten tentang pengembangan diri masuk, ada yang jualan produk vitamin masuk pakai hashtag optimasi Instagram, nggak nyambung. Itu sama aja gini, lo pakai otomotif, lo upload konten yang otomotif, tapi ujung-ujungnya lo pengen pakai hashtag tentang memasak. Lo pikir nyambung nggak? Enggak. Jadi itu fungsinya, lo harus menggunakan hashtag yang benar-benar relevan dengan konten lo. Konten lo tentang apa, lo pakai juga hashtag tentang konten lo tersebut. Jadi jangan sampai nggak nyambung. Gunanya apa? Supaya lo menyasar orang yang tepat. Orang yang ngebuka hashtag, kita ngomongin misalnya masih di otomotif, bongkar mobil misalnya. Orang yang masuk ke hashtag bongkar mobil atau dia klik hashtag bongkar mobil, itu biasanya memang orang yang suka otomotif, ya kan? Gak mungkin tiba-tiba lo pakai hashtag menjahit baju. Kalau dia klik hashtag menjahit baju, itu bukan orang yang suka otomotif, itu orang yang suka jahit baju. Jadi pada saat dia ngeliat konten lo, dia kan ngerasa nggak nyambung.
dia akan ngerasa ini bukan gue, ini bukan konten yang gue suka, karena saat dia buka menjahit baju hashtag tersebut, yang dia asumsikan dia akan mendapatkan konten-konten tentang menjahit baju, bukan tentang otomotif. Itu jadi lo salah sasaran. Jadi penting banget untuk lo menggunakan konten hashtag itu relevan, sesuai. Itu harus, jangan sampai enggak. Dan lo jangan pakai hashtag yang ngaco kayak follow per follow atau like per like. Hindari, gak ada gunanya. Kedua, lo mesti tahu cara lo sendiri. Maksudnya lo mesti kenal ke akun lo sendiri. Lo mesti tahu kekuatan lo. Sekarang gini, kebanyakan kesalahan orang adalah mereka pakai hashtag yang gede. Saat lo misalnya memilih hashtag, lo begitu lo masuk Instagram, lo kan kelihatan kan jumlah hashtag tersebut itu berapa. Ada yang 1 juta, ada yang 3 juta, ada yang cuma 500.000, ada yang 10.000. Tapi lo secara psikologis gimana? Atau mungkin lo sendiri yang nggak tahu. Lo begitu cari hashtag, lo akan pilih hashtag yang gede. Bener gak? Itu yang salah bro. Lo mesti tahu diri. Kalau akun lo kecil, akun lo masih cuma 500 atau 200, lo pakai hashtag yang 1 juta atau 2 juta, itu nggak akan nyambung, bukan nggak akan nyambung, tapi lo nggak akan pengaruh banyak untuk akun lo. Lo harus menggunakan hashtag yang sesuai dengan ukuran akun lo. Ini gue kasih panduannya ya. Kalau misalnya akun lo 1000 itu lo harus pakai hashtag berapa, kalau akun lo 5000 lo harus pakai hashtag berapa, baca di sini. Saat lo misalnya upload konten menggunakan satu buah hashtag tersebut otomatis akan muncul di recent post kalau kita masuk pencarian hashtag tersebut. Nah, hashtag itu yang isi banyak karena dia jumlah postnya banyak, trafficnya tinggi, orang yang upload ke dalam hashtag tersebut juga banyak. Otomatis punya lo yang tadinya ada di urutan pertama di recent postnya otomatis mundur. Ada lagi yang posting mundur lagi, ada lagi posting mundur lagi ke bawah, ada lagi posting mundur lagi ke bawah. Jadi mungkin dalam waktu kurang lebih 1 jam postingan lo yang tadinya berada di urutan pertama dari recent post itu muncul turun ke bawah sampai ke urutan 20. Kalau misalnya hashtag lo pakai hashtag gede. Tapi kalau misalnya lo pakai hashtag yang sesuai dengan kekuatan akun lo, misalnya cuman akun lo masih 200 follower atau misalnya 500 follower, lo pakai hashtag yang katakanlah masih 5000 atau 10.000 ukurannya, lo masih ada kesempatan untuk nangkring agak lebih lama di recent post, dan itu kesempatan buat lo bisa dapetin traffic lebih banyak ke konten lo dan juga ke akun lo. 3, hashtag itu ada yang namanya broad dan niche hashtag. Maksudnya gimana? Misalnya lo jualan rendang, ya kan? Lo upload foto makanan lo atau masakan lo dengan lagi masak rendang, kemudian lo pakai hashtag rendang. Oke, itu adalah broad hashtag. Tapi lebih baik lo menggunakan niche hashtag yang spesifik, yang niche hashtag. Misalnya gini, rendang Padang. Jadi lo pakai hashtag rendang Padang, itu lebih niche ya. Atau bisa juga lagi lo perkecil lagi, lo persempit lagi. Hashtag jual rendang Padang. Nah, itu lebih spesifik lagi, itu lebih jelas ketahuan kalau lo jualan rendang Padang. Nah, di sini penting banget lo menggunakan niche hashtag. Oke, nggak apa-apa lo menggunakan beberapa broad hashtag, tapi gue saranin untuk lo menggunakan niche hashtag karena itu lebih spesifik dan lebih baik. Karena gini, orang yang buka hashtag rendang mungkin dia hanya kepikiran gue pengen makan rendang, gue nggak nemu, gue buka lagi kontennya deh. Atau mungkin dia mau masak rendang, mau cari resepnya bagaimana. Tapi kalau misalnya dia buka jual rendang Padang, dia udah tahu itu orang masuk ke hashtag itu karena dia mau beli rendang Padang dan konten lo ada di situ, dan kesempatan banget untuk lo masuk bisa menyasar calon customer lo. Itu gunanya niche hashtag. Jadi gini, lo di dalam digital marketing semakin spesifik itu semakin bagus. Lo nggak bisa jualan ke semua orang, lo nggak bisa mensasar semua orang. Jadi lo harus mensasar siapa target market lo, siapa target audience lo. Itu yang lo harus sasar. Digital marketing udah nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu itu mungkin enak gini, gue akan mencoba mengiklankan ke semua orang. Gue pengen sebanyak-banyak orang ngeliat iklan gue. Gue pengen sebanyak-banyaknya orang bisa tahu gue jualan sesuatu. Kalau perlu nomor telepon gue taruh di jidat supaya orang tahu nomor telepon gue dan bisa ngubungin gue kapanpun dia butuh. Itu enggak, digital marketing udah nggak kayak marketing konvensional zaman dulu. Digital marketing semakin lo spesifik semakin bagus. Kenapa? Karena efek lo nggak sia-sia. Kalau lo coba jual ke semua orang, itu orang bukan target market lo, itu yang namanya lo sia-sia. Tapi kalau lo coba jual khusus ke target market lo dan target audience, dan lo tahu mereka akan beli produk lo, itu yang bagus. Jadi
Hindari mindset pikiran mau jual ke semua orang dan jual hanya ke target market dan target audience. Ingat ya, satu orang tertarget dan punya potensi untuk beli lebih bagus ketimbang 50 orang tidak tertarget yang belum tentu mereka akan beli. Camkan itu. Gua rekap ya. Pertama, lo harus menggunakan hashtag yang relevan. Dan kedua, lo harus ketahui diri lo, kekuatan akun lo, dan menggunakan ukuran hashtag yang sesuai. Dan ketiga, lo kalau bisa menggunakan hashtag yang niche dan spesifik. Ada satu lagi tips terakhir, yang tips keempat itu, yaitu lo harus menggunakan group hashtag. Hashtag itu gak bisa lo pakai berulang-ulang. Oke, di dalam satu konten lo bisa taruh maksimal 30 hashtag, tapi nggak bisa setiap konten yang lo post itu lo pakai menggunakan hashtag yang sama, hashtag yang sama, hashtag yang sama. Kalau nggak, nanti lo akan dianggap spam dan performance lo akan turun, lama-lama pasti akan turun. Itu gunanya gue saranin lo menggunakan grup hashtag. Grup hashtag itu apa? Satu konten lo punya 30 hashtag. Gue minta lo minimal punya 3 grup hashtag. Kalau misalnya satu grup 30, berarti lo harus punya 30, 60, 90. Lo harus punya 90 hashtag. Di mana 90 hashtag itu nanti akan lo pisah-pisah menjadi masing-masing untuk satu konten, 2 konten, dan 3 konten. Jadi menjadi 3 grup. Grup A, B, C. Paham nggak di sini? Nah, besok lo upload konten menggunakan grup A. Lusa lo upload lagi konten menggunakan grup B. Kemudian 3 hari lagi lo upload konten lagi menggunakan grup C. Hari keempat, lo balik lagi ke grup A lagi. Upload konten lagi pakai hashtag grup A. Itu gunanya. Jadi lo putar terus, lo rotasi terus hashtagnya. Sambil lo analisa. Setelah misalnya lo upload menggunakan hashtag ini kurang lebih 3 kali, lo cek kira-kira performance-nya bagus nggak. Kalau misalnya nggak bagus, coba ganti, rombak lagi grupnya. Sampai lo nemu yang pas dan cocok buat akun lo dan konten lo sendiri. Itu gunanya. Jadi untuk ngakalinya supaya lo tidak menggunakan hashtag yang sama terus-menerus, lo harus menggunakan grup hashtag. Itu tadi pembahasan dari saya mengenai hashtag. Mudah-mudahan bermanfaat buat lo. Jangan lupa untuk subscribe channel gue di sini dengan hit tombol merah dan juga notification bell supaya lo dapat update terus mengenai optimasi Instagram dan social media marketing yang akan gue upload setiap minggu. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram gue di ivananwar.id. Okay, I'll see you guys on the next video. Bye bye.